Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kabarnya selalu sehat ya. Perkenalkan, saya Hamam Raja Abdillah akan menyampaikan materi yaitu gaya gesek. Sebelumnya, pada materi ini tidaklah terlalu banyak, jadi semoga adik-adik diberi pemahaman yang baik dan siap menerima materi ini dengan baik. Pada materi ini, saya membagi materi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, pengertian dari gaya gesek itu sendiri, yang kedua, jenis-jenis gaya gesek, yang ketiga, rumus gaya geseknya, yang keempat adalah animasi gaya gesek. Jadi, saya nanti menggunakan pad sebagai media animasinya. Dan yang terakhir, contoh soalnya. Yang pertama, pengertian dari gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah geraknya. Jadi misal ini ada benda, misal ini balok kayu, misal ditarik ke arah gaya F yang ke kanan ini, gaya geseknya yaitu ke kiri, yaitu melawan arah dari arah gaya yang ditarik. Lalu pada sumbu vertikal atau sumbu Y, ada gaya normal yaitu arahnya ke atas atau tegak lurus permukaan bidang, dan arah ke bawah yaitu ada gaya berat. Gaya gesek sendiri tidak hanya terjadi pada permukaan benda seperti ini, namun juga ketika benda itu jatuh atau dilemparkan ke udara. Jadi jika gaya gesek dengan udara, gaya geseknya yaitu sebesar luas permukaan dari benda itu sendiri. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis gaya gesek. Yang pertama ada gaya gesek statis, dan yang kedua ada gaya gesek kinetis. Untuk gaya gesek statis sendiri atau dilambangkan dengan Fs adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda itu diam. Menurut hukum 1 Newton, selama benda masih diam, berarti resultan gayanya atau sigma F-nya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis atau dilambangkan dengan Fk adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda itu bergerak. Jadi kalau gaya gesek statis itu tadi pada saat benda diam, artinya pada saat benda diam itu gaya geseknya tetap ada, yaitu gaya gesek statis. Untuk gaya gesek kinetis itu pada saat bendanya bergerak. Lalu selanjutnya adalah rumus dari gaya gesek statis. Gaya gesek statis dilambangkan dengan Fs. Fs sama dengan mu s dikali n atau gaya normalnya. Perlu diingat tadi gaya normal adalah selalu tegak lurus dengan bidang dari benda itu sendiri. Lalu yang kedua ada gaya gesek kinetis. Berikut rumusnya, kalau tadi gaya gesek statis lambangnya Fk, kalau gaya gesek kinetis lambangnya Fk. Rumusnya mirip, yaitu sama dengan mu k koefisien kinetis, gaya gesek kinetis dikali gaya normalnya. Lalu selanjutnya ada animasi gaya geseknya. Pada materi ini saya akan menggunakan bantuan pad untuk menjelaskan gaya gesek dengan gambar atau animasi. Jadi kita menampilkan jumlah gayanya dulu agar jelas gaya yang bekerja. Lalu gaya geseknya saya kecilkan. Ini adalah koefisien geseknya. Misal saya beri gaya dorongan yaitu 100 Newton. Jadi gaya yang bekerja adalah arahnya ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Kenapa benda ini bisa bergerak? Karena gaya yang diberikan lebih besar dari gaya geseknya. Jadi benda itu akan bergerak. Jadi ini adalah resultan F-nya atau resultan gayanya arahnya ke kanan.
Lalu selanjutnya ada contoh soal gaya gesek. Contohnya soalnya sebagai berikut. Sebuah balok mempunyai massa 20 kg berada di lantai yang mendatar dan kasar. Artinya kasar itu mempunyai gaya gesek. Kalau lantainya licin itu tidak mempunyai gaya gesek atau gaya geseknya diabaikan. Mu S atau koefisien gaya gesek statis itu sama dengan 0,6 dan mu K atau koefisien gaya gesek kinetis sama dengan 0,3. Kemudian balok itu ditarik oleh gaya sebesar F mendatar. Percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat. Kita disuruh untuk menentukan gaya gesek yang dirasakan balok dan percepatan balok jika F sama dengan 100 N dan F-nya 140 N atau Newton. Yang pertama ini untuk F-nya sama dengan 100 Newton, diketahui massa 20 kg, mu S-nya 0,6, mu K-nya 0,3 dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Kita jawab, N-nya tadi sama dengan W, karena besarnya sama, yaitu M kali G sama dengan 200 Newton. Gaya gesek statisnya yaitu mu S kali N, gaya gesek statisnya yaitu 0,6 kali 200 N. Fs-nya atau gaya gesek statisnya 100 didapatkan 120 Newton. Karena didorong atau ditarik oleh gaya sekitar 100 N, maka dapat disimpulkan F-nya lebih kecil daripada gaya gesek statisnya. Jadi balok itu diam. Jadi seperti ini sigma Fx atau jumlah gaya pada sumbu X sama dengan 0. F-nya didapatkan F-nya sama dengan 100 N. Jika bendanya diam, maka percepatannya sama dengan 0. Jadi gaya gesek dan percepatan balok sebesar 100 N dan percepatannya 0 meter per second kuadrat. Lalu selanjutnya untuk F-nya 140 Newton. Jadi kan tadi didapatkan gaya geseknya yaitu 120 Newton. Dan ini ditarik, untuk yang kedua ditarik oleh atau didorong oleh gaya sebesar 140 N, jadi kan lebih besar F-nya, maka benda itu bergerak. Lalu didapatkan gaya gesek kinetisnya yaitu mu K kali N, mu K-nya sama dengan 0,3 dikali 200 Newton. Didapatkan gaya gesek kinetisnya 60 Newton. Karena balok bergerak, maka berlaku hukum 2 Newton yaitu sigma Fx sama dengan M kali A. Lalu F kan berlawanan dengan Fk, jadi dikurangi sama dengan M kali A. F-nya 140, Fk-nya 60, dapatkan hasil sama dengan 20 kali A. 20 kali A sama dengan 80, A-nya sama dengan 80 bagi 20 yaitu 4 meter per second kuadrat. Jadi gaya gesek dan percepatannya adalah 60 Newton dan 4 meter per second kuadrat. Jadi saya harap adik-adik semua dapat memahami materi yang singkat ini, karena gaya gesek itu sendiri jika kita bisa memahaminya maka kita akan lebih mudah untuk mengerjakan soal yang ada gaya geseknya. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Semoga adik-adik semua bisa memahami materi ini dan mengerjakan soal yang ada gaya geseknya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.